وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال الركن الثاني تكبيرة الإحرام. Ya. Masih kita berbicara tentang arkanus shalah, macam-macam dari rukun salat. Sampailah kepada rukun tsani, rukun yang kedua, takbiratul ihram adalah takbiratul ihram. Rukun yang pertama udah kita baca, an-niyah adalah niat. Wahia qaulu Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah takbiratul ihram. Wasumiyat bidzalik, dan dinamakan bidzalik dengan hal itu, diannaha karena takbir ihram itu tuharrimu makana halalan qablaha. Diannaha karena takbir itu tuharrimu mengharamkan makana sesuatu yang ada padanya halalan halal qablaha sebelumnya. Diannaha karena takbiratul ihram itu tuharrimu mengharamkan makana sesuatu yang ada halalan qablaha halal sebelumnya, sebelum takbir, al-akli seperti makan, wal kalami dan berbicara, wa ghairi dzalik dan selain itu. Jadi namanya takbiratul ihram. Al-ihram diambil dari kata ahrama yuhrimu ihraman, yang artinya adalah mengharamkan. Jadi takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan namanya. Takbir yang mengharamkan. Kenapa dinamakan takbir yang mengharamkan? Karena takbir itu tuharrimu mengharamkan perkara yang halal sebelumnya. Sebelum takbir banyak perkara yang halal, kal akli seperti makan boleh, wal kalam berbicara boleh, wa ghairi dzalik dan selain itu. Tapi kalau sudah masuk takbir udah nggak boleh lagi tuh. Makan habis takbir, makan sengaja nggak boleh, haram, dosa. Bicara udah masuk takbir, ngomong boleh gak? Nggak boleh, haram, dosa. Kalau sengaja sholatnya batal dan berdosa. Ya, namanya takbiratul ihram, karena takbir itu mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Kalau sebelum takbir nanti boleh makan, boleh minum, boleh bicara, boleh loncat-loncatan, nggak apa-apa. Tapi kalau setelah masuk takbir itu semuanya haram, nggak boleh itu. Artinya apa haram? Kalau kita sengaja dosa. Kalau sengaja makan, udah takbir makan sengaja, ya dosa dia. Di samping sholatnya batal dan berdosa. Kenapa dosa? Karena memainkan syariat, nggak boleh, haram. Itu rukun yang kedua, takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Adalah ucapan Allahu Akbar. Ar-rukn tsalis, rukun yang ketiga, al-qiyamu 'alal ghadir fil fardhi. Al-qiyamu berdiri 'alal ghadir atas orang yang mampu fil fardhi di dalam salat wajib. Artinya apa? Rukun yang ketiga, bagi yang mampu berdiri di dalam sholat wajib, maka hukumnya wajib berdiri. Nggak boleh kita mampu berdiri ketika sholat wajib, duduk sholatnya, nggak boleh, nggak sah. Ya, karena wajib berdiri di dalam sholat wajib yang 5 waktu bagi yang mampu. Fala yajibul qiyamu, maka tidak wajib berdiri fin nafilati di dalam sholat sunnah. Bal yajuzul qu'ud, akan tetapi boleh duduk. Kalau sunnah yang mampu diri, sholatnya duduk, boleh. Tapi walahu nisful ajri, baginya mendapatkan setengah pahala. Setengah pahala orang yang diri. Itu sholat sunnahnya duduk, padahal bisa diri, boleh nggak apa-apa. Cuma pahalanya sedikit. Wa kadzalika, dan begitu juga al-ittija, dan begitu juga boleh al-ittija, tidur miring, muttaji'an, walahu rub'ul ajri, baginya mendapatkan 1/4 pahala. 1/4, setengah orang yang duduk.
seperempat orang yang diri. Karena dikatakan al-ajru ala ghadri nasabik, pahala atas kadar usaha kamu. Semakin berat usaha kita, maka pahalanya semakin besar. Sholatnya tidur miring gimana? Kalau sunnah enak begitu, ya nggak apa-apa. Menghadap kiblat dengan muka dan badannya miring. Kiblat mana sih kiblat? Mana? Berarti yang paling afdal ya palanya di kanan di situ ya. Miring, badan sama mukanya menghadap kiblat. Wala yajuzul istilqa fin nafilah. Enggak boleh al-istilqa'u. Al-istilqa' itu celentang begini. Enggak boleh fin nafilati di dalam salat sunnah lil gadir bagi yang mampu alal qiyam awil qu'ud awil ittija. Bagi yang mampu diri, bagi yang mampu duduk, bagi yang mampu tidur miring, maka sholat sunnahnya celentang nggak boleh, ya nggak boleh. Dia mampu duduk, ya miring nggak bisa, tetap sholatnya celentang, sunnah nggak boleh di situ. Wala yajuz, nggak boleh al istilqa'u terlentang fin nafilati dalam sholat sunnah lil ghadir bagi orang yang mampu alal qiyam atas berdiri, awil qu'ud atau duduk, awil ittija atau tidur miring. Kaifiyatu salatihi, cara salatnya seseorang idza ajaza 'anil qiyam, apabila dia tidak mampu berdiri. Jadi kita balik lagi ya, rukun yang ketiga adalah apa? Berdiri alal qadir bagi orang yang mampu fil fardhi di dalam salat wajib. Bahkan tuh berdiri ini rukun yang paling afdal nih. Ya. Berdiri rukun yang paling afdal. Ulama bilang di antara rukun salat berdiri yang paling afdal. Kenapa? Dengan dua alasan. Annal qiyama mawdi'u qira'atil Qur'an wa huwa afdalul adhkar. Karena berdiri itu adalah tempatnya bacaan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu afdalul adhkar. Zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal membaca Al-Qur'an. Alasannya itu, kapan kita baca Quran sih? Kalau sholat berdiri, baca Fatihah, baca surah. Yang kedua, alasannya berdasarkan hadis Nabi, afdalus salat tulul qunut. Salat yang paling afdal adalah salat yang paling lama berdirinya. Yang paling lama berdirinya itu yang paling afdal. Orang sholat berdirinya lama, berarti baca Qur'annya panjang. Masa bengong di situ dia? Mungkin. Baca Qur'annya panjang. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau sholatnya sifatnya hatta tawarramat gadamahu, dikatakan sampai dua kaki Nabi bengkak. Kenapa bengkak dua kaki Nabi? Ada dua versi di sini. Kebanyakan ulama mengatakan litulil qiyam, karena lamanya berdiri. Karena lamanya surahnya yang dibaca panjang sama Nabi. Orang kan kalau banyak diri bisa bengkak kaki itu. Betul. Itu yang pertama, itu mu'tamad. Yang kedua, ada pendapat kaki Nabi bengkak karena menahan al-waridah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian sangat berat. Yang menahan apa tuh? Kaki jadi bengkak begitu. Tapi pendapat yang pertama itu yang lebih diunggulkan, ditulil qiyam, karena saking lamanya berdiri, suratnya panjang yang dibaca. Jadi begitu dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Utsman Affan radhiyallahu taala anhu, beliau satu rakaat hatam Quran, dua rakaat dua kali hatam Quran. Kita bingung tuh ngerti ya. Mungkin diantara kita bilang apa benar. Ya, karena mereka sudah menikmati, merasai nikmatnya ibadah kepada Allah. Hatinya bersih. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Hasan Jamalulail, idza tahara al-qalbu lam yashba' min tilawatil Qur'an. Hati kalau bersih tidak akan merasa kenyang dari membaca Al-Qur'an. Terus bawaannya tuh baca Quran terus. Begitu. Udah merasakan kenikmatan, kelezatan dalam membaca Quran, ya nikmat. Orang nikmat gimana sih? Terus, ya, nggak ada bosan, nggak ada, terus nama nikmat. Nah, itu di antaranya penyebabnya hati yang bersih. Nggak ada al-amrad al-qalbiyah, penyakit hati di situ.
Kita balik kepada pembahasan kaifiyatu salatihi, cara salatnya seseorang idza ajaza 'anil qiyam, apabila ia tidak mampu berdiri. Ini harus secara tertib. Yang pertama yusalli qa'iman munhaniyan, ia salat berdiri munhaniyan. Munhaniyan agak miring dikit. Kalau masih bisa miring dikit begini ya diri dah. Ya, dalam salat wajib. Ini bisanya begini ya udah begini miring. Munhaniyan agak doyong dikit misalnya, enggak apa-apa. Maamkan. Bisanya begitu, bisa enggak apa-apa. Harus. Kalau begitu masih bisa, harus. Fa'in ajaza, kalau begitu enggak mampu, shalla ala rukbatih, salat di atas kedua lututnya. Jadi pijakannya kedua lutut. Begini deh. Begini masih mampu misalnya deh. Berarti kedua lututnya di atas pijakannya. Kalau begini masih bisa, begini. Misalnya kakinya sakit nih, ya yang bawahnya nggak bisa buat pijakan. Tapi begini masih bisa, ya begini sholatnya. Yang kedua, fa'in ajaza, begitu nggak mampu, shalla qa'idan, sholatnya duduk. Nah, baru sholatnya duduk. Wal afdalu, dan yang paling afdal ayyakuna muftarishan, duduknya duduk iftirash, duduk tahiyat yang pertama, atau duduk pada al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Ini namanya duduk iftirash. Duduknya begini. Duduk iftirash ini afdal dalam beberapa tempat. Afdal dalam beberapa tempat. Yang pertama ini, orang yang sholatnya duduk, yang paling afdal duduknya iftirash, itu yang pertama. Yang kedua, duduk di antara dua sujud, duduknya afdalnya iftirash. Yang ketiga, duduk ketika tahiyat yang pertama. Tahiyat yang pertama, duduknya iftirash. Ketiga tuh. Yang keempat adalah duduknya seseorang ya yang masbuk, makmum yang masbuk. Makmum masbuk tahu? Makmum masbuk misalnya imamnya sudah 3 rakaat salat maghrib, dia baru 2, atau dia baru 1 misalnya, atau dia baru masuk, ya langsung tahiyat, maka afdal duduknya apa? Iftirash. Itu yang keempat. Yang kelima, duduk iftirash afdal adalah duduknya seorang ketika tahiyat yang terakhir dan ingin melaksanakan sujud sahwi. Ingin melaksanakan sujud sahwi. Misalnya dalam sholatnya ada satu kesalahan, sunnah baginya untuk sujud sahwi. Misalnya ninggalkan kunut, ninggalkan tahiyat yang pertama. Nah, ketika akan melaksanakan sujud sahwi nanti, ketika tahiyat yang terakhir, duduknya iftirash sunnah. Baca at-tahiyatul mubarakatus. Padahal tahiyat yang terakhir. Udah innaka hamidum majid. Kemudian sujud sahwi sekali. Kemudian duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua baru tawarruk ya. Baru apa? Tawarruk. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini beberapa tempat afdal bagi seorang untuk duduknya al-iftirash. Kemudian fa'in ajaza, tapi kalau dia duduknya murabba begini bersilang apa-apa ya. Atau duduknya dia duduk yang apa? Tawarruk, tahiyat yang terakhir, yang apa-apa. Yang penting duduk. Jangan nyongkok, jangan. Yang penting duduk. Ya, tapi yang paling afdal iftirash. Fa'in ajaza, apabila dia nggak mampu duduk, shalla muttaji'an, maka sholatnya miring. Wal aula, dan yang paling utama ala janbihil aiman, di bagian yang sebelah kanan. Jadi palanya di sana tuh, kakinya di kan kiblat sana tuh. Ya, palanya di sana, kakinya miring. Menghadap kiblat dengan apa? Dengan muka dan jami' badanihi, depan daripada badannya. Kalau pala di sini, kaki kemari boleh nggak apa-apa. Ya, cuma tarkul aula, meninggalkan yang utama, bisa menjadi makruh. Ya, yang paling afdal kakinya, palanya sebelah. Boleh ada udzur misalnya, bagian sampingnya ada penyakit juga, nggak bisa begitu. Misalnya yang kiri, yang apa-apa. Ya, pala di sana, kaki di. Fa'in ajaza, kalau begitu nggak bisa, shalla mustalqiyan ala ghafah, maka boleh sholat celentang. Kalau sholat celentang gimana? Wa yumi bi ra'si,
Kalau celentang menghadap kiblat dengan apa? Dengan kepala dan bi akhmasai gadabih, dengan kepala dan dengan daripada telapak kakinya. Jadi palanya di sana, kakinya kemari. Itu sholat orang yang tidurnya celentang, ya, yang lagi sakit di rumah sakit, ya. Harus perhatikan kalau di rumah sakit kan pakai apa namanya? Iya, pakai kasur, pakai apa namanya itu? Iya. Kalau misalnya kiblatnya kemana nih? Ternyata di sono, di kemari, ya puter aja dikit. Kalau ada susunnya itu, puter buat sholat sebentar. Misalnya ya. Sholat penting tuh. Ya perkara yang sangat penting sekali. Jadi mustalqin ala kafa, celentang, pala di sana, kaki kemari. Nanti palanya wajib diangkat sedikit dengan sesuatu, bantal. Rumah sakit ada setelan itu enak tuh ya. Nah ini harus diangkat sedikit. Wa yumi bi ra'si, nanti dia merundukkan bi ra'sihi dengan kepalanya inda ruku'ih, ketika ruku', wa sujudih, dan ketika sujud. Kalau bisa celentang gimana sujudnya? Ruku'nya ya udah. Yumi, membungkukkan kepalanya, merundukkan kepalanya. Begitu aja isyarat. Dan sujud sama juga. Cuma sujud akhfad, lebih rendah lagi dikit. Seperti itu. Sebisanya udah. Aina ajaza. Kalau kayak begitu udah nggak bisa. Dia ruku, dia sujud dengan merundukkan kepala nggak bisa, ya udah. Au ma'a bi ajfanihi. Dia mengisyaratkan dengan kelopak matanya. Ya, kalau dia ruku digerakkan kelopak matanya. Odenya isyaratnya begitu. Kalau dia sujud diisyaratkan dengan digerakkan kelopak matanya. Begitu. Lain aja, kalau begitu juga nggak bisa. Celentang udah nggak bisa, udah merem aja nih. Ya. Ajra arkan shalah ala qalbi. Ia menjalankan akan rukun salat di dalam hatinya. Ya udah bayangin aja deh. Orang masih punya akal. Salat hukumnya adalah wajib. Madama ya'qil, selagi orang masih berakal wajib loh. Walaupun udah gak melek, ya, tapi masih berakal, masih nyambung. Orang ngomong masih tahu, maka wajib tuh dia menjalankan rukun salat dengan apa? Dengan hatinya. Jadi lintasin aja deh. Baca dalam hati ketika ruku, bacaan ruku, kemudian ya. Nah, ini cara sholatnya seseorang apabila rukun yang ketiga. Rukun rabi, rukun yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca suratul Fatihah. Qiraatul Fatihati, membaca suratul Fatihah. Rukun rabi, rukun yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca suratul Fatihah. Wa tajibu fi kulli rak'atin, dan wajib membaca suratul Fatihah fi kulli rak'atin, di setiap rakaat. Sawa'an akanatis salatu fardhan, baik ada salatnya itu adalah salat wajib, am naflan, atau salat sunnah. Alal imam, atas imam, wal ma'mum, dan ma'mum, wal munfarid, dan orang yang salatnya sendiri. Jadi wajib membaca suratul Fatihah di setiap rakaat, baik dia salatnya salat wajib atau salat sunnah, baik bagi imam, makmum, dan juga orang yang sholat sendiri. Maka hukumnya wajib membaca suratul Fatihah. Nabi bersabda, salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak dikatakan sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihati isna asyara. Syarat membaca Fatihah ada 12. Yang pertama at-tartib. Tartib apa ya? Pertama ayat pertama, kedua ayat kedua, ketiga, seterusnya. Itu tartib namanya. Wa idza akhalla, apabila akhalla ia mencacatkan bitartib dengan tartib, artinya apa? Tidak tartib. Ma'a adami taghyiril makna, bersamaan tidak sampai merubah arti. Lam tujzihu, maka tidak sah bacaannya.
tapi nggak batal, fayu'idu murattaban, maka wajib ia mengulangnya secara tertib litasihha qira'atuhu, agar sah bacaannya. Jadi kalau misalnya orang bacanya nggak tertib, baca ayat yang kedua dulu, baca ayat pertama, nggak tertib, bagaimana? Tapi nggak sampai merubah makna, nggak sampai merubah makna. Di sini ulama mengatakan belum batal sholatnya itu, enggak. Tapi bacanya tidak sah. Wajib ia mengulangnya secara tertib. Tapi kalau dia nggak ulang, baru batal sholatnya. Begitu. Wa idza akhalla bitartib, apabila ia mencacatkan tertib, artinya apa? Tidak tertib. Ma'at taghyiril makna, bersamaan dengan merubah makna arti. Batal sholatnya batal. Kalau nggak tertib tapi sampai berubah arti maknanya, maka sholatnya batal. Jadi apa tuh? Misalnya nggak tertib sampai merubah makna. Seperti apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu dibaca iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Itu walaupun nggak merubah makna tuh ya, nggak sampai membatalkan, tapi wajib diulang sama dia. Kalau sampai yang contoh merubah makna apa? An'amtu, an'amti, itu bisa ya. Baca an'amtu, an'amta, an'amta. Dibaca an'amtu. Ya. An'amta alaihim, kamu yang telah memberikan nikmat. Kan begitu. Dibaca an'amtu, aku yang telah memberikan nikmat. Itu merubah makna namanya itu ya. Kalau nggak tertib sampai merubah makna, batal sholat. Itu yang pertama, syarat membaca Fatihah tertib. Yang kedua, al-muwalatu, bersambungan. Nah, ini pentingnya bersambungannya. Artinya apa? Ayadurru, maka tidak boleh. Idza fasala, apabila seorang memisah baina ayatiha, antara ayat-ayatnya, ziyadatan, sampai melebihi, ala sattati tanafus, atas diamnya untuk bernafas. Jadi nggak boleh tuh dalam membaca suratul Fatihah kita memisah antara satu ayat dengan ayat yang lainnya melebihi dari diamnya orang mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dia. Nafas. Berarti memisah begitu tuh. Harus mualah, bersambungan. Harus al-mualah dalam membaca suratul Fatihah, harus bersambungan. Ya. Ayadur, maka enggak boleh idza fasala, apabila seorang memisah baina ayatiha, antara ayat-ayatnya, ziyadatan, sampai melebihi, ala sakati tanafus, atas diamnya untuk mengambil nafas. Jangan berhenti, baca terus. Ya. Karena syarat dalam membaca suratul Fatihah al-mualah, harus bersambungan. Yang ketiga, walaupun nanti ada pengecualian akan dibahas setelahnya. Yang ketiga, syarat membaca Fatihah mura'atu hurufiha, memperhatikan huruf-hurufnya. Kalau askata harfan, apabila ia menggugurkan satu huruf wahidan, satu huruf, batal salatu, salatnya batal. Nggak dibaca satu huruf, batal. Ya, nggak dibaca satu huruf yang mujma' alaih, batal tuh. Ya. Wa kadzalika, dan begitu juga lau abdala, apabila ia mengganti harfan, satu huruf, biharfin, dengan huruf yang lain. Ya boleh. Seperti apa? Dalam ta'likannya ada lau abdala zo fil Fatihah, ia mengganti huruf o dengan zo, mengganti huruf o dengan zo. Walau bolin, dia walau bolin, huruf bo diganti dengan huruf zo. Bo sama zo beda. Ya. Lau abdala, apabila seorang mengganti ad-dhad, huruf dhad, zo dengan huruf zo fil Fatihati, dalam surat al-Fatihah, batala salatuhu fil asah. Menurut pendapat yang paling sahih, batal salat. Salatnya batal karena dia mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain. Wa muqabiluhu wajhun qawiyyun yajuzu tagliduhu. Tapi muqabil, pendapat muqabil al-asah, artinya apa? Yang berlawanan dengan al-asah, berarti boleh nih. Ya. Wajhun qawi, ada pendapat yang kuat.
yajuz tagliduhu, yang boleh kita mengikutinya, annaha la tabtul atau la tubtil, bahwasanya itu tidak membatalkan. Kenapa? Li usri tamyiz bainahuma, karena sulitnya membedakan antara dua huruf keduanya, antara o dengan so. Ada pendapat yang mengatakan tidak batal karena sulit untuk at-tamyiz, membedakan antara dua huruf itu, antara o dan do. Mungkin orang kita bisa, ya, ada sebagian orang yang daerahnya lain sulit baginya, kan begitu, ya. Itu pendapat daripada ulama. Tapi al-asah, pendapat yang sahih, batal sholatnya. Dalam hal ini untuk amal nafsi nggak apa-apa. Yang nggak bisa, yang sulit, orang sulit ngomong do, tetap membahasanya zo, o tetap zo. Ya udah, bolehlah ambil pendapat yang muqabil asah, yang kebalikan daripada pendapat yang sahih, berarti mengatakan boleh. Ya, ini untuk orang-orang yang demikian saja. Illah yang mengatakan boleh, kenapa? Li usri tamyiz, karena sulitnya untuk membedakan bainahuma, antara keduanya, dha dan dha. Wa fi tafsir al-Fakhr Razi, dan dalam kitab tafsir al-Imam Fakhr Razi, tajuzul qira'atu, boleh membaca bi ibdalid dha. Buatkan tuh dalam tafsir al-Fakhr Razi dikatakan tajuzul qira'atu, boleh membaca bi ibdalid dha, dengan mengganti huruf dhad dha'an dengan huruf dha, litasyabuhihima. Kenapa? Ilahnya karena samar keduanya, menyerupai keduanya, antara dha dengan dha, hurufnya serupa, mirip. Hurufnya apa? Mirip. Itu ilahnya begitu. Kalau ilah yang pertama yang menyatakan boleh karena sulitnya membedakan antara dua huruf itu. Dalam tafsir Al-Fakhraji mengatakan gak apa-apa. Ilahnya sebabnya kenapa? Karena samar antara dua huruf, mirip antaranya. Wa hadza yukhaffifu 'ala al-awam, dan ini pendapat meringankan kepada orang awam. Ini pendapat meringankan kepada orang awam. Wa yujibu 'adamu tasydid, dan mengharuskan tidak tasydid, memberatkan. Wa tanattu 'alaihim, dan memaksa kepada mereka. Intaha, selesai, min Bughya al-Mustarsyidin. Ini pendapat tulisan diambil dalam kitab Bughya al-Mustarsyidin, Mufti Diyar Hadramut Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, kitabnya Bughya al-Mustarsyidin. Ini pendapat memudahkan bagi orang awam, enggak memberatkan kepada mereka. Ya, sulit. Jadi ala kulli hal, tapi talibul ilm harus bedakan antara dhad dan dha, antara dhad dengan waladhdallin, jangan waladhdallin, ya. Pendapat al-asah yang sahih ini batal, sah daripada bacaannya. Tapi ala kulli hal ada dua pendapat muqabil asah, mengatakan bahwa wajhun qawi, pendapat yang kuat juga mengatakan enggak batal. Ilahnya kenapa? Karena sulit membedakan antara keduanya. Bahkan dalam tafsir Fakhr Razi disebutkan bahwasanya tetap enggak batal. Kenapa? Ilahnya kenapa? Karena huruf keduanya mirip. Dan ini adalah keringanan bagi orang awam, meringankan kepada awam. Yang keempat daripada syarat membaca suratul Fatihah, syaratnya mura'atu tasydidatiha, memperhatikan syiddah, tasydidnya. Tasydid tahu ya? Syiddah. Falau khaffafa musyaddadan, apabila seorang khaffafa, meringankan, musyaddadan, huruf yang bertasydid. Artinya apa? Huruf yang bertasydid dibaca tidak tasydid. Huruf yang ada syiddah dibaca tidak syiddah. Bagaimana hukumnya? Lam yu'tadda bi qira'atih, maka bacaannya tidak dianggap. Bacaannya tidak huruf yang ada tasydid, ya, dibaca tidak tasydid. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya belum batal sholatnya, enggak. Lam yu'tadda bi qira'atih, maka bacaannya tidak dianggap. Artinya apa? Fa'alaihi, wajib atasnya, ayyu'idahu, mengulangnya,
musyaddadan secara dengan tasydid. Jadi wajib diulang sama dia dan dibaca secara tasydid. Paham dia? Belum batal. Tapi kalau nggak diulang terus aja lewat, ya batal, sholatnya nggak sah. Nah, kan? Itu kalau orang membaca tidak bersyiddah huruf yang bertasydid. Wa amma idza syaddada mukhaffafan, kebalikannya, apabila dia membaca syiddah huruf yang tidak ada tasydidnya, kefasihan berarti dia nggak ada tasydidnya dibaca tasydid, kebalikan sama yang tadi. Bagaimana hukumnya? Batalat salatuhu, salatnya batal, dengan catatan in taghayyaral makna, apabila sampai merubah arti, sampai merubah makna. Ini batal apabila sampai merubah makna ma'al ilmi, bersamaan dengan tahu, wal amdi, dan sengaja. Wa illa, kalau tidak tahu dan tidak sengaja, lam tabtul, maka tidak batal daripada salatnya. Ada perincian juga. Ulangi lagi. Di antara syarat membaca suratul Fatihah memperhatikan syiddah-syiddahnya. Ada berapa? Ada 21 tuh ya dalam kitab Safinatul Najah disebutin tuh. Ya, bismillah, bismillah, fauqal lam, lahir rahman fauqur ra, gitu tuh. Dalam kitab Safinatul Najah ada 21 tuh. Ya, ada 21 syiddah. Jadi harus dibaca, memperhatikan tasydid-tasydidnya. Hukumnya gimana? Kalau misalnya huruf yang bertasydid dia baca tidak tasydid, khaffafa musyaddadan, dia meringankan huruf yang bertasydid, dibaca enggak bertasydid, maka hukumnya bacaannya tidak dianggap, wajib diulang. Kalau enggak diulang batal baru, karena dia mengurangi satu huruf. Karena pada hakikatnya huruf yang bertasydid harfan, dua huruf. Contohnya madda, asal katanya madada. Iya, karena huruf yang bertasydid dikatakan harfan, itu hakikatnya dua huruf. Jadi huruf yang bertasydid enggak dibaca syiddah, bagaimana hukumnya? Tidak dianggap bacaannya, wajib diulang sama dia untuk dibaca secara syiddah. Tapi kalau tidak mengulang batal baru salatnya. Jelas ya? Yang kedua, sebaliknya, huruf yang bersyiddah dibaca tidak syiddah. Gitu. Sebalik. Yang kedua, huruf yang tidak syiddah dibaca dengan tasydid. Kefasihan berarti itu. Ya. Hukumnya gimana? Hukumnya batal sholatnya dengan catatan apabila sampai merubah makna dan ia bacanya sengaja dan tahu akan hal itu. Sengaja dan tak tahu, berarti mainin dia nih. Memainkan berarti iya. Padahal tahu dan sengaja dan bahkan merubah makna, maka hukumnya batal sholatnya. Tapi kalau misalnya tidak tahu ya, atau tidak sampai merubah makna, maka tidak batal. Ditambahin pakai tasydid tapi nggak sampai merubah makna, maka nggak batal. Kenapa sih? Yang pertama lebih huruf, karena yang pertama mengurangi huruf, asa lebih huruf. Yang kedua menambahkan huruf dengan catatan tambahan nggak sampai merubah makna dan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat. Sebelumnya ada pertanyaan? Masih banyak nih. Kalau itu 12. dapat iya tuh kelebihan. Alhamdulillah wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana ta'ala وتب علينا توبة نغفر لكل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين
يا ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله بالبدء والثناء وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو والسلام.